Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear student, how are you? I hope you are in a good condition, and I'm happy I can meet you today in this our second meeting in English learning. Still with me, Ibu Diantri Rahayu, yeah. And before we start studying, I would like to tell you something about our English class, especially our online English class ya. Jadi yang pertama, ketika kita belajar bahasa Inggris online, I need all of you to join in the WA group. Ibu butuh kalian semuanya join di grup WA Bahasa Inggris kelas 8. Yang sudah join, jangan lupa dibaca ya isinya apa di situ, jangan sampai ketinggalan info. Kemudian kalian bisa juga menggunakan Telegram, tapi di sini Telegram hanya saya gunakan untuk mengirim file-file, mungkin video, mungkin PDF-nya yang berat-berat ya, karena Telegram ini adaptif sekali, dia bisa menerima file yang besar size-nya tanpa memakan memori HP. Jadi ini sebenarnya worth it banget menurut Ibu, tapi karena banyak yang belum pakai, jadi it's okay lah kalau kalian punyanya WhatsApp ya. Kemudian Google account. Nah, ini kalian harus punya. Google account di sini yang email dan password itu tidak boleh dilupa. Jadi, kalau kamu lupa email dan passwordnya, buat baru aja lagi. Mudah, cara buat barunya mudah. Kemudian yang harus kalian ingat ketika kamu sudah buat email dan password baru, jangan sampai lupa lagi. Nah, caranya bagaimana? Pilih aja atau pakai aja password yang mudah kalian ingat gitu. Misalkan gabungan nama kalian dengan tanggal lahir kalian kah apa, yang penting enak kamu ingat dan kamu tidak gampang lupa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Google Form. Google Form ini biasanya link yang Ibu kirim untuk mengerjakan soalnya ya. Ini kalau kamu sudah ada akunnya, akun Google-nya ada, pasti bisa masuk ke Google Form-nya. Kemudian WPS Office. Nah, ini aplikasi yang harus dimiliki nih. Aplikasi yang harus dimiliki WPS Office bisa di-download di Play Store. Fungsinya untuk apa? Ketika nanti Ibu kirimkan file berupa Word maupun PDF, kalian bisa membukanya ya. Jadi file yang dikirim dari sekolah itu ya, tidak hanya berbentuk foto. Jadi ada kalanya kita berbentuk Word, tulisan, file tulisan, file PDF, kemudian ada juga kita bikin Excel biasanya. Nah, jadi aplikasi ini sudah wajib ya. Aplikasi ini sepertinya wajib untuk kita belajar online. Tidak ada alasan memori tidak cukup. Sekarang HP paling jelek RAM-nya 4 GB, jadi pasti cukup. Dan aplikasi-aplikasi ini tidak sebanding dengan Mobile Legends dan Free Fire kalian, apalagi TikTok. Ya, tidak sebanding dengan itu. Mereka sedikit sekali menyedot memori HP, jadi harus ada. Okay, and then today we will learn about simple past tense. Kita masuk ke chapter 4 ya, kita masuk ke bab 4. Yang kita bahas adalah simple past tense. Lagi-lagi kita belajar past tense, jangan sampai lupa. Kemarin kita sudah belajar simple present tense, terus present continuous tense, dan sekarang kita belajar past tense. Simple present tense, verbnya ditambahin s, es atau es atau s. Kemudian present continuous, verbnya ditambahin ing. Sekarang past tense, verbnya ditambahin apa? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia pengertian simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu spesifik waktu di masa lampau. Jadi ini untuk khusus kejadian-kejadian, khusus kalimat-kalimat kegiatan yang sudah terjadi atau terjadinya itu di waktu yang lampau. Kemarin, kita bahas yang kemarin ya. Kemudian bentuknya untuk apa saja ini? Yang pertama, untuk menjelaskan suatu kejadian
pasti di masa lampau sudah terjadi, pasti sudah terjadi di masa lampau. Menjelaskan kejadian yang berlangsung dalam satu periode di masa lampau. Menunjukkan suatu kebiasaan atau aksi yang dilakukan berulang kali pada masa lampau. Kemudian untuk mengungkapkan persepsi diri dan emosi yang dirasakan pada masa lampau. Kemarin saya marah-marah, misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk menjelaskan kepunyaan atau milik pada masa lampau. Dulu saya punya Mercy loh, nah misalkan seperti itu, tapi kita bahasnya dalam bahasa Inggris. Oke, next. Nah, sekarang yang harus kita ingat ketika kita belajar tenses, yang paling mudah kita harus menghafalkan keterangan-keterangan waktunya. Karena keterangan waktu berbeda, bentuk verbnya juga berbeda. Nah, keterangan waktu untuk kalimat dalam bentuk past tense itu biasanya sebagai berikut ya. 1 tahun atau bulan yang sudah berlalu. Misalkan 2012 anak saya lahir. Nah, kan sudah lewat tuh. Sekarang kan 2022 ya. Jadi 10 tahun yang lalu anak saya lahir. Nah, misalkan kalimatnya seperti itu. Kemudian menggunakan frasa waktu yang didahului dengan last seperti last week, last month, last year, dan last holiday. Yang ketiga, frasa waktu yang diikuti oleh ago. Ago, bacanya ago ya. 3 months ago, a few days ago, atau 1 years ago. Itu kita menggunakan past tense tuh. Selanjutnya, keterangan waktu lainnya yang menyatakan waktu lampau. Seperti apakah itu? Yesterday, the day before yesterday, dan juga this morning. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk dari simple past tense, form of simple past. Ada 2 bentuk. Yang pertama, kalimat simple past tense yang menggunakan to be. Be itu to be ya. Nah, kalau kita tahu kemarin simple present dan juga present continuous itu to be-nya ada 3, am, is, are. Nah, untuk past tense to be-nya hanya ada 2, yaitu was dan were. Nah, ini. Nah, kalimat yang menggunakan to be ini nanti adalah kalimat nomina, disebutnya kalimat nomina ya. Kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda. Nah, dalam bahasa Inggris kamu bisa menggunakan to be untuk menyatakan predikatnya. Sudah sering Ibu jelaskan ya ini di kelas. Kemudian bentuk yang kedua adalah menggunakan verb, menggunakan kata kerja. Biasanya disebut dengan kalimat verba atau kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Kalimat yang menggunakan to be atau kalimat nomina yang predikatnya tidak menggunakan verb. Jadi predikatnya itu adalah keterangan atau kata benda. Nah, to be-nya ada 2, yaitu was dan were. Kemarin ketika di simple present dan juga simple present continuous, to be-nya ada 3, am, is, are. Nah, di past tense, to be-nya cuma ada 2. Pembagiannya bagaimana? Pemakaiannya bagaimana? Sama. Was atau were digunakan tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya I, he, she, it, dan satu orang saja, maka to be yang digunakan adalah was. Namun, jika subjeknya you, they, dan we, atau they, we, I, you, atau subjek yang lebih dari satu orang, maka to be yang digunakan adalah were. Nah, dicermati, dihafalkan, saya kira ini cukup mudah ya. Ya, di sini tabelnya ada nih, Ibu Dian punya tabel, ada bentuk dan rumus simple past tense dan contoh kalimatnya. Seperti yang kemarin-kemarin, jika kalimat positif, maka rumusnya adalah subject.
ditambahkan dengan to be, was atau were, kemudian adjektif atau adverbnya. She was absent yesterday. Dia nggak masuk kemarin. Kemudian jika kalimat negatif, kita hanya tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi bentuk kalimatnya menjadi she was not absent yesterday. Dia tidak absen kemarin, jadi dia hadir ya. Kemudian jika kalimat interrogatif selalu dan selalu to be kita pindah ke depan, kemudian ditambahkan subject, kemudian ditambahkan dengan adjective atau adverb. Jadi kalimatnya menjadi was she absent yesterday? Was she absent yesterday? Apakah dia tidak masuk kemarin? Nah, jawabannya kemarin sama ya. Kalau to be yang di depan jawabannya selalu yes atau no. Berarti kalau dia tidak masuk, yes, she was absent. Kalau tidak, no, she was not absent. Oke, cukup mudah. Kita bisa lanjut ke selanjutnya ya. Yang kedua. Nah, sekarang yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama kita pakai to be, sekarang yang kedua kita pakai verb. Apakah itu verb? Kata kerja. Nah, untuk kalimat verbal atau kalimat yang bentuk predikatnya adalah kata kerja, maka bentuk positifnya dia menggunakan verb bentuk kedua. Apa itu verb bentuk kedua? Nah, nanti kita bahas. Terus, tapi jika kalimatnya adalah bentuk kalimat negatif, bentuk kalimat tanya, maka verb yang digunakan adalah verb 1 karena bentuk lampaunya diwakilkan oleh did. Ya, bentuk past tense-nya diwakilkan oleh did. Kayak apakah itu? Ya, jika kita menggunakan verb, ya, Ibu punya tabel lagi. Nah, ini bentuk tabelnya. Jika kita menggunakan verb, maka bentuknya adalah subject plus verb 2 plus object. Contohnya, we attend the festival last week. Kemudian, jika dia negatif, diingat ya, karena bentuk negatif dan bentuk positif, past tense-nya sudah diwakili oleh kata-kata did, maka untuk bentuk negatif dan interrogatif atau tanya, verb-nya kita kembali ke verb bentuk pertama. Jadi, we did not attend the festival last week. Kita tidak menghadiri festival minggu lalu. We did not, ini harus ya, did not-nya harus ada, kemudian ditambahi dengan verb bentuk satunya attend, jadi attended, jadi attend. Kemudian jika interrogatif atau tanda tanya juga sama. Did-nya kita taruh di depan, kemudian subject, verb 1, object. Did they attend the festival last week gitu ya, sama ya. Oke, next kita bisa lanjut lagi. Nah, kita lanjut. Nah, ini tentang verb 2 sekarang. Bagaimana sih Bu verb 2 itu maksudnya verb yang bagaimana sih? Nah, verb 2 itu verb bentuk lampau ya. Verb bentuk lampau itu ada dua jenis. Yang pertama irregular verb, yaitu kata kerja yang beraturan. Itu kata kerjanya cukup ditambahkan dengan imbuhan D atau ED pada akhir kata kerja. Pada akhir kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, us menjadi us, decide menjadi decide, tinggal tambahkan D ya, ada yang tambahkan ED, ada yang tambahkan D saja. Kemudian select menjadi selected, happen menjadi happened, look looked, love love, study jadi studied. Itu jika kata kerjanya beraturan, hanya ditambahkan D atau ED pada akhir kata kerja bentuk pertama. Kemarin tambahin ing, tambahin ES, S atau ES. Nah, sekarang kita tambahin ED untuk verb bentuk kedua. Jadi jangan heran nanti ya, verb 1, verb 2, verb ing, verb ES. Harus sudah familiar. Terus ada yang beraturan, pasti ada juga yang tidak beraturan. Nah, maksudnya bagaimana itu? Irregular verb di sini adalah kata kerja tidak mengikuti formula baku yang ditambahkan D atau ED dan mempunyai bentuk kedua sendiri. Dia tidak mau ditambahin D atau ED, dia pakai cari yang lain. Muncul ini ya kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya bagaimana?
Be bukan menjadi bad atau beded, tapi jadi was atau were. Begin bukan begin did, tapi began. Break, broke. Bring, broke. Buy, bought. Build, built. Akhiran D jadi akhiran T. Choose. Do, did, make, made, teach, taught. Nah, ini nanti akan Ibu share ya filenya dalam bentuk PDF. Jadi nanti Ibu share bentuk kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga, kemudian artinya. Silahkan kalian hafalkan. Kalaupun tidak mau menghafalkan ya bacalah. Minimal baca 2 kali, 3 kali ya. Banyak katanya. Nanti ada Ibu kirimkan filenya berbentuk. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang tugas. Tugasnya gampang. Ada 2 tugas. Ibu tuh kurang puas kalau cuma kasih tugas. Enggak, tugas 1 enggak ya. Jadi tugas pertama, nah ini baca dan hafalkan tabel reguler dan irregular verb yang Ibu kirim di WA group atau Telegram. Jadi nanti kalian baca dan hafalkan saja ya. Kalau mau nulis ulang di buku tulis bagus. Karena biasanya kalau kita nulis tuh lebih cepat hafal ya. Ini tugas pertama. Tugas kedua, tugas keempat ya, kan kita urutannya dari yang minggu lalu tugas 1, 2, nah minggu ini tugas 3 dan 4. Tugas keempat adalah kerjakan activity 7 pada chapter 4. Isikan jawabanmu pada link yang Ibu share. Nah, nah ini sekarang diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah, jangan sampai menteror saya dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mengerjakan activity 7. Nah ini, cara mengerjakan activity 7. Yang pertama, nih activity 7 gambarnya ini ya. Baca dan pahami perintah soal. Nih nah, yang dicetak miring ini harus kamu baca dan pahami betul-betul. Jadi kamu bisa mengerjakan soalnya. Ini ya, artinya lengkapi dialog di bawah ini dengan bentuk verb yang sesuai di dalam kurung. Nah, ini kamu harus, kan ini titik-titik, ada yang di dalam kurung. Nanti kamu disuruh melengkapi sesuai dengan verb yang di dalam kurung. Nah, artikan dan pahami isi dialog. Sorry. Setiap kali ada tugas, pasti kalian harus mengartikan ya, karena ini tidak mungkin kamu bisa mengerjakan tanpa mengartikannya dulu. Minimal screen dengan HP, buka kamusnya harus dihafalkan. Harus diartikan dulu. Nah, kalau sudah paham artinya, kemudian isi titik-titiknya sesuai dengan verb yang ada di dalam kurung. Contohnya number 1. Contohnya nomor 1, Ferry, how did you and your family go to Bogor? Bagaimana orang tuamu dan kamu pergi ke Bogor? Kita tahu past tense karena pertanyaannya pakai did ya. Jadi nanti we bla 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 go. Nah, go ini verbnya, ini kan verb bentuk pertama, harus kamu ganti ke verb bentuk kedua. Verb bentuk keduanya go apa? When. Jadi isinya di sini nanti adalah when. Oke, paham? Yang ini diisi, yang di dalam kurung itu diganti ke dalam verb bentuk kedua. Kalau to be, ingat to be berkaitan dengan subjek, jadi harus sesuai dengan subjek ya. To be bentuk kedua sesuai dengan subjeknya. Oke, kalau sudah paham, sudah tahu jawabannya, tulis dulu jawabannya di sini semuanya. Di buku PR-nya ditulis, ya kan? Kemudian buka link yang Ibu share di grup WA untuk mengirim jawaban kurang M, sorry. Nah, ya, buka linknya. Kemudian buka linknya, nanti penampakan linknya seperti ini. Nomor 1 ini nomor soal, kemudian ini pilihan jawabannya. Misalkan nomor 1 jawabannya tadi when ya, berarti nomor 1 kamu kasih centang di sini, diklik sampai tercentang, itu berarti jawabannya itu. Ya, kerjakan semua 1 sampai 10, kemudian kirim, kemudian selesai. Udah kan? Sudah. Jadi kalau sudah dikirim itu artinya sudah selesai. Gampang kan? Sorry. Gampang sekali. Nah,
Ini ternyata sudah habis, sudah sampai thanks, let's terakhir. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada beberapa tips belajar sehat selama di rumah aja. Apa itu? Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Bagaimana isinya, baca sendiri nanti. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Belajar itu kalau bisa ada tempat khususnya ya. Jadi tidak ada lagi cerita buku dicoretin adikku, buku ketumpahan minuman, buku ketumpahan es dawet dan sebagainya. Belajar di tempat tersendiri. Memang ruang belajar, meja khusus belajar itu harus ada. Kemudian membuat jadwal belajar harian. Nah, jangan jadikan alasan guru share 1 minggu sekali. Biasanya saya usahakan sekali saya share di hari Senin atau Selasa. Kemudian jangan sampai kamu beralasan macam-macam hari Minggu baru mau kumpulkan tugas. Ibu waktunya liburan, ibu waktunya di rumah, waktunya bersih-bersih, waktunya ngurus anak di WA-in terus ditanyain ya, itu berarti kamu ndak bikin jadwal pelajaran. Kemudian jangan malu bertanya. Nah ini, kamu pilih malu-maluin atau malu sekarang? Ya, itu slogannya Ibu. Kalau kalian malu bertanya, pasti Ibu bilang, kamu mau malu-maluin besok atau malu-maluin sekarang. Jadi jangan malu bertanya. Ibu itu setiap kali di WA pasti berusaha membalas, tapi mungkin nada ibu kamu anggap saya itu kasar ke apa, tapi sebenarnya saya itu baik, swear deh. Enggak ya, bercanda. Pasti saya usahakan untuk membalas ya. Kemudian tetap menjaga kesehatan selama belajar. Nah, ini yang paling penting. Sudah tahu musimnya flu, batuk, pilek, hari-hari minum es. Hari-hari makan gorengan. Nah, bunuh diri kamu ya, cari penyakit. Oke, yang terakhir, jika ada pertanyaan, kamu bisa menghubungi saya lewat email, tapi pasti tidak ada. Kemudian kamu bisa menghubungi saya lewat WA, atau kamu bisa datang ke sekolah, ya. Oke, terakhir, terima kasih perhatiannya. Thank you for your attention. Selamat belajar, silahkan dikerjakan tugasnya. Jika tidak tahu, silahkan WA saya. WA di grup juga boleh. Kalau WA, tolong sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.